Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku masak-masak orderan. Dan orderan kali ini datang dari teman online kita yang ada di Amerika, yang mana beliau itu baru aja habis sakit ya teman-teman. Jadi untuk rasa syukur dari kesembuhan penyakitnya, beliau pesan makanan ke aku dan nanti bakal kita bagikan ke Yayasan Yatim Piatu atau Yayasan Panti Asuhan. Dan sebelum lanjut ke videonya, kita doakan untuk teman online kita yang ada di Amerika sana, semoga selalu sehat walafiat dan untuk kita juga selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, oke, sekarang kita masuk ke videonya. Yang pertama di sini aku udah prepare untuk ayamnya. Aku pakai 6 ekor ayam yang mana ini aku potong sendiri aja karena aku beli ayamnya itu di Osef ya teman-teman. Ini tuh menurut aku harganya agak lumayan miring dibandingin beli ayam di tukang abang-abang. Karena ini harganya tuh bedanya hampir 3 ribuan teman-teman per ekornya. Kalau untuk aku yang masak untuk jualan seperti ini, beda harga 1000 aja bakal aku kejar ya. Apalagi yang bedanya 3000 per ekor ya. Nggak apa-apa deh kita potong-potong sendiri, sekalian melatih skill teman-teman. Oke, jadi satu ekor ini aku potong jadi 8, yang mana beratnya ini hanya 950 gram, jadi 1 kilo kurang ya. Oke, kalau udah dipotong-potong kayak gini, sekarang lanjut kita cuci bersih aja. Sambil nemenin aku cuci-cuci ayam, teman-teman jangan lupa pada absen dulu dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Sambil nemenin aku masak, aku mau tanya-tanya nih sama teman-teman ataupun emak-emak ibu rumah tangga. Bagaimana updatean harga-harga sembako, ayam, telur, per cabai, bumbuan di tempat teman-teman nih? Udah pada naik atau belum? Di aku harganya udah pada melambung tinggi karena sebentar lagi katanya bakal menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi semua harga-harga bahan pokok lumayan naik. Termasuk kayak harga kangkung, bayam, semua di sini udah mulai naik teman-teman. Katanya sih karena udah mulai musim penghujan dan banyak banjir di mana-mana, jadi sawah-sawah terendam banjir. Pokoknya untuk semua teman-teman online aku tetap waspada, jaga kesehatan karena sekarang ini musimnya udah bener-bener hujan setiap hari. Oke, cuci ayamnya udah selesai dan aku udah siapin ada bumbu ungkep. Seperti biasa ini kita bakal ungkep ayam aja. Karena untuk menu lauk di isian boxnya nanti sesuai request customer. Jadi customer minta apa ya udah aku buatinnya itu. Menu yang pertama di sini nanti bakal kita masak jadi ayam goreng. Kita bakal ungkep dulu semua bumbu-bumbunya. Teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi, aku udah cantumin bumbu ungkepnya. Ya seperti biasa bumbu ungkep ayam pada umumnya aja. Jangan lupa dikasih seasoning, garam penyedap rasa dan juga dikasih lada bubuk. Ini tinggal kita angetin tinggal kita masak aja untuk air ungkepannya ini sebentar sampai dia hangat-hangat kuku. Lanjut kita masukin untuk ayamnya. Nah, dikarenakan ini tuh ayamnya muda ya teman-teman, jadi nggak aku rebus sebentar dulu karena ini cuma diaduk-aduk kayak gini sampai rata. Terus ditutup cuma 5 menit aja dia itu udah empuk. Kalau aku rebus dulu yang ada nanti ayamnya malah hancur teman-teman.
Oke, setelah 5 menit kita tutup, ini aku tutupnya pakai baskom ya. Karena tutup yang gedenya aku pakai untuk di kompor samping ini. Ayam ungkepannya ini udah matang, tinggal kita aduk rata sebentar aja, setelah itu langsung bakal kita angkat. Oke, tips dari aku, semisal teman-teman lagi ngungkep ayam seperti ini, terus di rumah punya tahu ataupun tempe, boleh dibuat ungkep tahu tempe ya, sisaan air ungkepan dari ayam ini. Nanti rasanya tahu tempenya jauh lebih gurih. Kalau ada yang bertanya, Mbak, apakah nanti tempe tahunya nggak bakal amis kalau kita ungkep pakai air ungkepan ayam ini? Jawabannya tidak, karena kayak di pecel lamongan, terus di pecel ayam kayak gitu, ngungkep tahu tempenya juga pakai sisa air ungkepan dari ayam. Oke, lanjut, tadi aku udah rebus air di kukusan ini ya teman-teman. Jadi air di bawah saringannya itu udah mendidih. Kita masukin beras yang udah dicuci bersih dan ditiriskan. Sekarang ini bakal aku kukus kurang lebih selama 20 menit sampai beras ini mekar setengah jadi beras. Oke, sambil kita ngukus aku udah siapin ada bumbu-bumbu untuk pembuatan nasi kuningnya. Rempah-rempah wajib pakai. Di sini aku pakai kencur ya teman-teman. Bisa pakai jahe, bisa juga pakai kencur. Nah, kita tambah juga untuk bawang putih cincang nanti biar makin wangi. Dan ada juga kunyit yang udah dihaluskan, bisa juga pakai kunyit bubuk. Oke, pertama kita bakal tumis dulu sampai wangi untuk bawang putih cincangnya. Lanjut kita masukin untuk kunyitnya. Jadi kunyit sama bawang putih ini kita tumis, baru nanti kita masukin untuk bumbu aromatiknya seperti daun salam, serai, daun jeruk, dan juga aku kasih kencur plus lengkuas geprek. Nah, ini aku tadi kelupaan ya, jeruk nipisnya itu langsung masuk. Jadi untuk jeruk nipisnya itu kita peras aja airnya. Fungsinya supaya nanti nasi kuning kita warnanya cantik. Dan kita masukin juga untuk santannya. Nah, ini aku pakai santan dari 1 butir kelapa tua yang ukuran besar, terus minta diparut, ambil santannya sekalian. Oke, ini bakal kita masak sampai dia mendidih. Jadi nanti saat santannya matang, beras yang kita kukus itu juga bisa langsung kita angkat. Nah, seperti biasa ya, untuk sistem masaknya itu aku pakai sistem masak siram kalau untuk masak nasi kuning gini. Jangan lupa dikasih seasoning garam penyedap rasa, dan juga di sini aku kasih sedikit MSG supaya jauh lebih gurih. Dan ini santannya udah mendidih, kecilin dulu api kompornya. Sekarang untuk beras yang udah kita kukus ini juga dia udah setengah mekar. Kalau udah setengah mekar kayak gini, udah siap untuk kita pindahin ke dalam baskom. Jadi ini aku bakal pindahin dulu nih ke baskom. Setelah itu nanti bakal aku siram. Nah, untuk cara masak nasi kuning juga selain dengan sistem siram seperti ini, teman-teman juga bisa masak dengan sistem aron ataupun bisa masak di rice cooker juga. Tapi kalau aku biasanya masaknya itu lebih senang di sistem siram kayak gini. Kenapa? Dia itu nanti tidak mudah basi. Jadi nasi itu kita masak dari subuh sampai malam pun juga dia nggak bakal basi teman-teman. Oke, kalau udah dicampur aduk rata seperti ini, lanjut kita tutup kurang lebih selama 15 menit. Jadi supaya meresap ya. Nanti kalau udah baru kita kukus. Sambil nunggu 15 menit, sekarang kita bakal masak untuk kering tempe. Ini tempenya udah aku goreng kering, kacangnya juga udah aku goreng. Kita siapin juga air asam jawa dan juga gula merah beserta bumbu iris yang lainnya. Yang pertama kita bakal tumis dulu untuk bawang merahnya sampai setengah layu. Dilanjut bawang putihnya juga. Jadi ini kita tumis dulu, baru nanti kita masukin untuk cabai, daun salam, dan juga lengkuasnya. Mohon maaf ini pas masukin cabai dan kawan-kawan nggak ke-record teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah wangi, udah layu, masukin kering tempe atau tempe yang udah kita goreng tadi. Nah, di sini tips dari aku, saat ngaduk seperti ini usahakan api kompor dikecilkan terlebih dahulu supaya tidak mudah gosong bagian bawahnya. Selanjutnya masukin kacang tanah, gula merah, dan air asam jawa. Nah, di sini tinggal kita aduk rata aja, dan jangan lupa dikasih seasoning. Seperti biasa untuk seasoningnya kita kasih garam, penyedap rasa, dan juga kasih lada bubuk sedikit aja teman-teman. Nah, ini aku kasih tambah kaldu karena menurut aku kurang gurih sedikit. Oke, ini aku bikin kering tempe tanpa kecap ya teman-teman. Jadi hanya seperti ini aja. Ini tuh rasanya enak banget, dan kenapa kita pakai asam supaya nanti kering tempenya itu tidak mudah alot ya kalau udah dingin. Oke, ini udah mateng untuk menu yang kedua. Menu yang kedua ya, karena tadi kan ayamnya udah kita ungkap.
Nah, sekarang aku mau nyambi untuk goreng ayamnya. Untuk goreng ayam ini sebentar aja ya teman-teman, karena dia kan udah matang sebenarnya. Jadi kita hanya mengeringkan bagian luarnya aja. Ini mohon maaf banget nih ya kalau minyaknya agak butek, agak hitam. Sebenarnya dia nggak kotor. Ini tuh bekas goreng pesanan chicken kemarin ya teman-teman. Jadi eman-eman kalau minyaknya dibuang karena baru sekali goreng aja, sekali pakai untuk chicken itu. Nah, ini udah matang semua untuk ayamnya. Sekarang kita bakal kukus untuk nasi kuningnya. Karena ini aku males untuk nyuci sarangan langsung ya teman-teman. Jadi aku kasih alas daun pisang aja kayak gini. Kalau teman-teman nggak punya daun pisang, saat ngukus nasi kuningnya kayak gini wajib dicuci dulu bagian sarangannya. Jadi nanti untuk nasi kuning yang udah matang nggak mudah basi. Oke, kalau udah seperti ini jangan lupa diratakan, terus dikasih lubang untuk sirkulasi udara supaya nasi kuning yang kita masak ini matang dengan merata. Selanjutnya kita kukus kurang lebih selama 35 menit sampai 40 menit. Sambil ngukus, sekarang ini aku udah siapin ada bahan-bahan untuk pembuatan mie goreng. Nah, kita tumis aja untuk bumbu mie gorengnya seperti biasa, bawang putih, kemiri dan juga kasih lada sedikit. Tapi di sini karena aku nggak ada lada butiran, jadi nanti aku kasihnya lada bubuk aja. Kalau bumbunya udah matang, udah wangi, masukin untuk sayuran wortel dan juga kol. Kalau teman-teman mau pakai sawi, nggih monggo silahkan. Ini aku pakai 2 macam sayuran aja. Nanti untuk penghijaunya aku pakai irisan daun bawang. Nah, kita tumis bumbunya sampai dia layu, baru kita masukin untuk mie-nya. Nah, ini tadi mie-nya udah aku rebus ya teman-teman sebentar pakai minyak, jadi dia supaya nggak lengket satu dengan yang lainnya. Kalau udah seperti ini tinggal kita aduk-aduk aja, jangan lupa api kompornya dikecilkan terlebih dahulu saat ngaduk. Dan lanjut kita kasih masuk untuk kecap manis dan juga lada bubuk, penyedap rasa, plus kita kasih garam ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita aduk rata aja, teman-teman tinggal disesuaikan. Mau pakai kecap yang warnanya pekat boleh, mau pakai kecap asal-asal kayak aku gini juga boleh. Nah, kalau udah kecampur rata kayak gini, masukin daun bawangnya, apinya digedein lagi, tinggal diaduk-aduk sampai semuanya ini matang dan pokoknya bumbunya udah kecampur rata. Kalau udah kayak gini, mie goreng kita udah matang. Sekarang bakal kita pindahin ke dalam wadah dan jangan lupa kalau mie goreng itu wajib dikasih taburan bawang merah goreng supaya lebih enak, lebih wangi dan lebih sedap. Iya, untuk mie gorengnya sendiri aku pakai mie cap 3 telur, pakainya 3 bungkus ya teman-teman. Jadi direbusnya itu sebentar aja di air yang mendidih, kasih minyak kayak gitu supaya nggak lengket. Nah, ini udah jadi. Sekarang bakal kita sisihkan terlebih dahulu untuk mie gorengnya. Asli ini mie-nya enak banget, apalagi kalau dikasih acar kayaknya lebih enak ya. Lanjut, sekarang kita bakal ceplok telur dulu. Nah, sebetulnya awalnya itu sesuai perjanjian lauknya itu nggak ada menu telur ya teman-teman. Tapi dikarenakan ukuran ayamnya itu kan kecil-kecil, jadi aku punya inisiatif laporan kalau untuk ayamnya itu ukurannya aku dapatnya kecil teman-teman. Jadi sebagai pengganti ukuran ayam yang besar, aku kasih tambah telur ceplok seperti ini. Jadi di satu porsi nanti kita kasih tambah 1 telur kayak gini. Untuk harganya aku nggak minta tambah karena ini udah sesuai dengan budgetnya yang udah dikeluarkan dan udah disepakatin. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tinggal dikasih garam aja. Dan ini nggak aku balik. Kalau ada yang nanya, Mbak nggak dibalik apakah itu matang dengan merata? Insya Allah matang sampai ke dalam-dalamnya teman-teman. Oke, lanjut sekarang ke menu yang terakhir. Aku mau bikin sambal terasi tomat. Nah, ini bahan-bahannya semua udah aku cuci bersih dan bakal aku goreng aja. Ini tuh bikinnya rada ngebut ya teman-teman, karena ini bikin sekalian untuk snack box. Jadi ya udah, kita videonya catet-catet aja, yang penting matang jadi. Masak dari subuh sampai ke sore, jadinya cuma 19 menit ya kalau udah jadi video gini. Oke, ini udah matang. Untuk cabai bawang tomatnya langsung aja bakal kita sisihkan terlebih dahulu. Tunggu sampai dia hangat-hangat kuku dulu baru kita chopper. Nah, di sini aku pakai chopper aja. Jadi nanti untuk tekstur sambalnya itu nggak terlalu halus. Ini tanpa kita kasih tambah apapun ya teman-teman. Jangan dikasih tambah air ataupun minyak lagi karena kan tadi minyaknya udah ketuang di sini semua. Kalau udah seperti ini, lanjut bakal kita goreng lagi. Nah, ini kita kasih tambah minyak lagi sedikit supaya nanti ada apa ya, minyak cabenya itu keluar gitu. Oke, sekarang bakal kita kasih tambah juga untuk terasi. Nah, kebetulan untuk terasinya sendiri ini udah mateng. Jadi
Jadi sebelumnya udah aku goreng dulu. Nah, jangan lupa dikasih seasoning, garam, penyedap rasa, dan aku pakainya gula merah. Jadi rasanya nanti ada manis legitnya juga, nggak terlalu pedes ya. Karena ini kan untuk dimakan anak-anak, jadi aku nggak mau terlalu pedes-pedes banget untuk bikin sambelnya ini. Oke, sambelnya udah mateng. Ini semuanya udah mateng ya teman-teman. Untuk nasinya juga udah mateng. Tadi udah aku turunin dulu, tapi nggak aku record pas waktu aku nurunin karena ini ngejar waktu. Untuk warna nasi kuningnya menurut aku cantik banget, nggak terlalu pucet dan nggak terlalu gelap banget gitu ya teman-teman. Ini cantik, dan untuk nasinya juga ini teksturnya pas, nggak kelembekan dan juga nggak perah-perah banget. Nah, kenapa dia bisa dapet tekstur seperti ini? Karena tadi kita pakai minyak untuk goreng bawang putihnya. Oke, ini nasinya udah aku bungkusin pakai daun pisang kayak gini, cantik ya hasilnya. Dan untuk lauknya udah siap semua, ada lalapan juga, ada timun dan juga daun selada plus sambelnya. Nah, untuk boxnya sendiri ini aku pakai ukuran 20x20 dan aku pakai yang warna coklat gini. Sebetulnya aku agak kecewa sama toko online yang aku pesan untuk mikanya ya teman-teman. Karena untuk mikanya itu aku pesan yang sekat 5, tapi yang datang dikirim ke rumah itu sekat 4. Jadi ya mau nggak mau aku akal-akalin ya. Kalau aku harus keluar ini tuh udah mepet banget waktunya. Jadi mohon maaf banget ya Bu, yang pesan nasi kali ini agak mengecewakan di bagian mika dalamnya. Harusnya itu mika sekat 5 biar rapih, biar cantik, tapi yang datang mika sekat 4 kayak gini. Oke, sekarang tinggal kita tata-tata aja nasi kuningnya. Di atasnya jangan lupa dikasih bawang merah goreng biar enak. Yang namanya nasi kuning tuh paling sedep kalau dikasih tambah bawang merah goreng. Nah, sampingnya kita tata selada, terus kasih ayam, plus di samping ayam nanti aku bakal kasih telur. Jadi ayam sama telurnya nyampur jadi satu begini ya teman-teman. Sebetulnya sih kurang pantas ya, tapi mau gimana lagi, ya udahlah aku akal-akalin aja. Selanjutnya kita tata untuk kering tempenya. Satu porsi itu aku kasih 2 sendok makan kering tempe kayak gini yang udah kita campur kacang. Dan di sampingnya kita tata untuk mie goreng. Ini bisa disebut mie goreng Jawa, bisa disebut mie goreng biasa. Pokoknya ya udah mie goreng ini enak teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal tata untuk ketimunnya. Satu porsi aku kasih 1 potongan timun, tapi ini ukurannya tebal dan besar. Next, di samping kering tempe aku kasih sambal. Ini karena gak muat ya teman-teman, jadi aku ya udahlah pepet-pepetin aja di samping lauk yang lainnya. Dan alhamdulillah ini dia paket nasi kuningnya udah matang, udah jadi semua. Ini satu porsi dijual di harga Rp30.000 ya teman-teman, karena semuanya emang harga lagi naik. Dan juga ini udah dihitung sama ongkos kirimnya. Plus masih ada tambahan 1 buah pisang. Nah, untuk pisangnya sendiri aku pisah, aku plastikin sendiri dan dicampur dengan pesanan snack boxnya. Karena kalau dimasukin ke sini khawatirnya nanti nasinya jadi bau pisang ya teman-teman. Oke, ini juga aku kasih lembaran plastik penutup. Selamat menikmati. Nah, menurut aku ini warnanya perpaduan yang pas antara kuning dan hijau, ini cantik banget teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman bila mana mau ada acara arisan, kumpul keluarga, ataupun mau berbagi untuk Jumat Berkah atau untuk dibagi-bagi ke sesama muslim gitu ya, atau ke orang yang membutuhkan, bingung nih mau masak apa sih, ya boleh banget nih pakai resep paket nasi kuning aku kayak gini. Insya Allah rasanya enak dan masih bisa diterima di lidah manusia. Oke, ini udah jadi semua. Ada 38 paket nasi kuning dan juga 38 paket snack box. Untuk isiannya di sini ada air minum, ada pastel, donat, dan pisang di bawahnya udah aku bungkus pakai plastik. Nah, ini videonya sampai di sini dulu ya teman-teman, karena nih pas nganternya tuh mau hujan, udah mendung banget. Terima kasih banyak yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.